Shalom, apa kabar? Masih semangat? Amin ya. Udah capek kali ya, ibadah 3 gitu, enggak ya? Biasanya kalau udah kenyang udah ngantuk tuh ya. Kalau dari ibadah 1, 2, ya, apalagi pemusik nih. Ya, Pastor Poldi udah begini terus kali, tapi enggak ya, saya yakin dan percaya masih semangat. Oke, dan pada sore hari ini, ya saya mau mengajak kita semua ya untuk sama-sama di dalam kehidupan kita itu jangan sampai menjadi kecewa. Ya. Makanya judul saya pada sore hari ini, jangan sampai kecewa. Ada yang kecewa minggu ini? Hari ini ada yang kecewa? Oke. Jangan ya. Ntar kita lihat, kenapa saudara? Karena kalau orang yang kecewa itu, ya kalau saya bisa bilang dia hidupnya masih di dalam masa lalu. Ya mungkin kita kelihatannya bebas-bebas aja, tapi di dalam jiwa kita tuh kita kayak terpenjara gitu. Wah gila. Ya. Berat loh, terpenjara di jiwa tuh berat loh. Ya, kepikiran terus, makanya di masa lalu dia nggak bisa lihat ke masa depan. Ya, dan itu bahaya, ya sangat bahaya. Ya, makanya kita dilarang kecewa ya, karena itu bisa membunuh masa depan kita. Ya, jadi apapun itu, saudara-saudara, pada sore hari ini, ya kita harus bisa serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, kita bawa semua perasaan kita kepada Tuhan, kita menyerahkan supaya Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi luar biasa. Amin. Nah, dan pada sore ini kita mau belajar ya dari satu tokoh ya di dalam Alkitab yang sebenarnya dia itu mengalami masa-masa di dalam hidupnya yang genting ya atau krusial. Ya, ini seorang tokoh yang luar biasa, hebat gitu ya. Dan dia diperhadapkan dengan fase-fase di mana dia meragukan Tuhan ya. Kita lihat ayatnya. Kita mulai dari Matius 11 ayat yang kedua sampai ke yang 3. Ya. Kita buka Matius 11, ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya rasa ini bacaan tahunan kita ya. Hari ini tuh di Matius 14-an, 11 sudah lewat ya. Oke. Matius 11 ayat 2 sampai 3 kita baca ya. Ayat 2 sampai 3. Oke, ayat 2. 1, 2, 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat ketiga. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Sampai situ dulu. Ya. Ini ya saya dulu baca Alkitab gitu-gitu aja ya, saya nggak terlalu merhatiin gitu, tapi ya setelah saya ikut sekolah gitu saya mulai teliti lagi. Firman sebenarnya ini kata-kata yang bahaya, ini cukup mencengangkan lah kalau saya bisa bilang ya. Karena ini kata-kata bisa keluar dari mulut seorang Yohanes Pembaptis. Nah kenapa saya bilang ini kata-kata sangat mencengangkan, kayaknya mendramatisir ya, mencengangkan banget ya. Karena kalau kita tahu saudara-saudara, ya, Yohanes tuh sebelumnya dia berkata, betul nggak dia mengaku dengan mulutnya, ya ketika dia melihat Yesus, lihatlah ya anak domba Allah, dia yang menghapus dosa dunia. Ya dia mengaku dengan mulutnya sendiri loh. Ya bahkan dia berkata bahwa Tuhan udah bicara kepada dia, ya. Bahwa dia yang akan mempersiapkan jalannya. Ya. Dia bersaksi lagi, ia inilah anak Allah. Ya. Makanya teman-teman bisa baca di Yohanes 1 ayat 29 sampai 34 itu nanti bisa dibaca aja. Ya, makanya itu tadi ya ketika saya baca ini ya, dan kata-kata ini keluar dari mulut dia, waduh ini sangat sangat mengagetkan gitu. Nah, tapi pertanyaan kan sekarang kenapa sih yang dulu dia mengaku bahwa dia udah ngelihat, betul nggak, anak domba Allah ya yang menghapus dosa dunia, ya akan menyelamatkan dunia, ya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias ya, sosok yang dinanti-nantikan itu. Sekarang dia bertanya-tanya, engkaukah yang akan datang itu atau harusnya kami menantikan orang lain? Jadi kalau yang nanya orang yang kurang beriman ya wajar lah, betul nggak? Ya orang imannya cetek, maksudnya ya yang nggak terlalu dekat sama Tuhan ini nanya begini wajar, tapi ini satu sosok yang besar loh. Ya, Yesus bahkan bicara, ya dia ini lebih daripada nabi. Ya saudara bayangin, orang yang lebih daripada nabi, ya bisa keluar kata-kata ini dari mulut dia. Ya, jadi sebenarnya pada saat dia berbicara ini, saudara-saudara, ya, jadi konteksnya itu ialah sebenarnya pada saat itu dia lagi di penjara. Ya, Yohanes Pembaptis ini lagi di penjara karena dia menegur Herodes. Ya, jadi pada saat itu Herodes dia mengambil istri dari saudara laki-lakinya itu ya, Herodias. Ya, dan Yohanes Pembaptis tegur dia, itu zina, nggak bagus gitu ya, itu nggak boleh. Ya, akhirnya
Herodias tersinggung gitu ya. Herodias tersinggung, nah makanya Herodes untuk menyenangkan hati Herodias mungkin makanya dia mempenjarakan Yohanes Pembaptis ya. Makanya sebenarnya Herodes juga sampai saat itu dia masih menghormati Yohanes Pembaptis ya, karena kan Yohanes Pembaptis dia memberitakan firman, dia berbicara tentang kebenaran. Ya makanya ketika Yohanes Pembaptis di penjara, ya prosesnya itu kayak dilama-lamain gitu ya. Dia kayak stuck situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dihukum mati enggak ya, mau diapa-apain enggak gitu. Jadi prosesnya lama dan dia berada lama di dalam penjara ya. Kalau saya bisa bilang ya, dia ini sedang ada di dalam situasi yang dimana dia stagnan. Ya, atau dia stuck, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena dia di dalam penjara aja, ya, dia terkurung di situ, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa, stagnan. Ya jadi di sini saudara-saudara kalau saya bisa bilang ya dari pernyataannya tadi, ya makanya dia tanya di situ, ya, dia suruh muridnya tanya ke Yesus, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menanti orang lain? Ini kesannya kayaknya pertanyaan dia itu kayak dia tuh nyesel gitu. Dia udah mengakui bahwa dia tuh ya, anak domba Allah yang akan mengampuni dosa dunia, kayaknya dia mengalami penyesalan. Ya kalau saya bisa bilang, ya mungkin ada sedikit kekecewaan ya di dalam diri Yohanes Pembaptis. Ya kenapa kecewa ya, nanti di ayat berikutnya kita akan lihat. Ya jadi poin pertama yang saya mau bisa bilang di sini saudara-saudara, jadi apapun itu ya posisi stuck ya atau keadaan stagnan di dalam kehidupan kita, itu sangat rawan ya dan dapat membawa kita ke dalam kekecewaan. Ya, jadi kondisi stagnan itu dalam kehidupan kita itu sangat rawan kecewa. Ya. Jadi tahun lalu saudara-saudara, ya, kalau nggak salah bulan November gitu ya, November akhir atau Desember awal. Ya, jadi ini sempat heboh di medsos gitu ya, di X juga rame banget. Ya mungkin anak-anak ekonomi udah tahu ya. Jadi para ekonom dunia itu ya mereka sedang meneliti gitu ya, mereka memprediksi bahwa sebenarnya di dunia ini nih ada yang namanya fenomena ekonomi, yaitu namanya sextech, singkatannya sextech, ya, artinya dari secular stagnation. Ya, jadi secular stagnation itu keadaan ekonomi di mana di suatu negara ya, itu keadaan ekonominya melambat atau pertumbuhannya stuck di situ-situ aja. Ya, dan ini sangat ditakutkan oleh para ekonom dunia. Ya makanya mereka membahas itu. Ya karena ini bukan stagnasi biasa, ini secular stagnation. Ya mereka sangat concern terhadap itu. Ya karena kalau ekonomi stagnan itu sangat berbahaya efeknya sama keadaan suatu negara. Ya karena kalau ekonomi stagnan, ya perusahaan dia nggak bisa berkembang, betul nggak? Kalau perusahaan berkembang dia nggak bisa nambah lapangan kerja baru. Nah ini buat sekitar contoh aja ya. Kalau dia nggak bisa nambah lapangan kerja baru ya orang kan nggak bisa diserap. Ya saudara-saudara bayangin kalau orang habis lulus kuliah gitu dia mau kerja tapi nggak dapat lapangan pekerjaan ya karena itu tadi bisnis nggak berkembang gitu ya. Dan itu akan mengakibatkan banyak orang yang pengangguran ya karena nggak bisa diserap tadi. Ya kalau pengangguran banyak ya itu akan memicu kepada tingkat kriminal gitu kan. Orang kalau nganggur nggak mau ngapain pasti pikirannya aneh-aneh tuh. Dia mau garis keras apa kayak dia lihat di mana pasti ada aja deh. Ngaco ya karena dia nganggur gitu. Dan itu yang ditakutkan. Ya keadaan stagnasi itu. Ya, jadi kita kembali lagi saudara-saudara sebenarnya apapun itu ya di dalam kehidupan kita yang sifatnya stagnan itu rawan atau bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Itu yang pelan-pelan bisa membunuh kehidupan kita. Ya, mungkin kita selalu ngomong gimana sih Tuhan saya gini-gini aja. Saya udah doa kok nggak dijawab misalnya. Saya udah kasih persembahan, saya udah ibadah Tuhan sampai ibadah 1, 2, 3 sunter, saya udah semuanya deh mau LG apa semua. Saya datengin kok tapi kayaknya Tuhan itu nggak bergerak gitu, bingung. Padahal mungkin kita udah lakukan apa yang benar gitu kan. Ya mau sampai kapan sih Tuhan saya nunggu gini gitu. Ya mungkin ada pertanyaan itu sekarang dalam kehidupan kita. Ya kayak nggak ada kepastian kita hidupnya begini melulu gitu. Ya lama-kelamaan jadi jenuh udahlah. Malas lah namanya ikut Tuhan lah, mending udahlah orang dunia lebih enak kok ini di gereja kayak gini-gini tapi nggak ada perubahan gitu ya, orang bisa berpikir seperti itu. Ya makanya hati-hati saudara ya. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara, nah ini mulai masuk keraguan, bimbang dan dia mulai mempertanyakan Tuhan, bahkan kalau saya bisa bilang dia mungkin sudah ada kekecewaan ya.
di dalam kehidupan dia. Makanya dia bertanya itu. Ya mungkin dia bisa pikir loh, kok nih Tuhan kok dia dijenguk di penjara aja enggak loh sudah. Itu murid nanya ntar suruh balik, ntar kita lihat ayatnya ya. Ya ditengok juga enggak, ya mungkin dia bisa ngerasa mungkin Tuhan tuh udah lupain dia. Ya, gimana sih selama ini kan dia pelayanannya, dia muter-muter ya dia memberitakan tentang Mesias yang akan datang, tapi kayaknya kok dari segala sesuatu yang dia lakukan kok sepertinya dia itu dilupakan. Ya. Tuhan kemana sih? Nah, udah mulai mengasihani diri sendiri. Nah makanya banyak kan saudara, ya kalau orang sekali Yohanes Pembaptis saja bisa sampai berada dalam posisi itu, ya apalagi PDP juga, apalagi kita saudara, maksudnya ngerti kan? Maksud saya ini suatu warning buat kita saudara-saudara ya. Jadi kita mesti hati-hati juga dalam kehidupan ini ya. Karena bagaimanapun juga keadaan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya kita jadi mempertanyakan Tuhan loh. Ya notabene kita pelayanan serius tapi pikiran itu tuh bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Ya makanya itu kita mesti siap gitu ya. Kita mesti tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, lalu kita baca lagi ya di ayat yang ke-3 tadi, oke, saya ulang lagi. Lalu menyuruh murid-muridnya ya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, jadi poin pertama tadi ya keadaan stagnan itu ya sangat rawan kecewa ya bagi kehidupan kita. Nah, poin yang kedua saudara-saudara, jadi ekspektasi yang salah ya, ekspektasi yang salah dalam kehidupan kita itu juga rawan kecewa. Ya, itu bisa membawa kekecewaan juga dalam kehidupan kita. Nah kalau diselidik, ya kalau kita lihat Yohanes Pembaptis ini kan orang Yahudi, ya plek-plek Yahudi gitu. Ya, ibunya Elizabeth, papanya Zakaria, ya, yang notabene imam besar di dalam bait Allah gitu kan. Dan saya yakin percaya orang Yahudi itu, ya mereka selalu diajarkan, ya atau didoktrin, ya mereka menanti Mesias yang adalah bentuknya juru selamat politik. Ya, jadi mereka menantikan Mesias yang datang gitu bawa pasukan besar ya yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi ya tekanan bangsa Romawi. Ya itu yang ada di pikiran bangsa Yahudi. Ya dan saya yakin percaya itu juga yang ada di dalam pikiran Yohanes Pembaptis ya. Betul Yohanes Pembaptis. Ya jadi kita bisa lihat ya jadi Yohanes ini mengharapkan Yesus ya. Seharusnya memulai revolusi dong. Masa ini di penjara yuk nggak ngapa-ngapain sih malah di luar bikin mukjizat apa kok dia kayaknya ditinggalkan gitu loh. Ya, dia ngarepin itu ya. Dia mengharapkan adanya revolusi yang luar biasa ya karena di pikiran dia masih expect-nya seperti itu ya. Dia masih expect-nya Yesus tuh melakukan revolusi yang besar-besaran ya. Nah, makanya saya bilang ya saya tulis di sini Yohanes Pembaptis ini dia ini masih memiliki istilahnya ekspektasi duniawi lah, kalau saya kategorikan ya. Ya beberapa kali juga, betul nggak saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ya kita ini sama seperti Yohanes Pembaptis lah, kurang lebih. Ya kan kita selalu bergumul sama kekecewaan kita gitu ya, ketika kita lihat pekerjaan Tuhan kok berbeda sama harapan kita. Ya. Makanya itu tadi perspektif kita yang terbatas itu tuh, ya yang membuat kita bisa bertanya, aduh Tuhan kok nggak bekerja sih dalam kehidupan saya gitu. Mana nih Tuhan kok nggak melakukan sesuatu yang dahsyat gitu ya. Saya udah menantikan katanya janjinya banyak kok nggak kejadian nih dalam kehidupan saya. Ya, karena itu tadi saudara-saudara ya kita mengharapkan hal yang salah ya, tapi Tuhan udah bilang kan jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Beda langit sama bumi gitu ya, makanya itu tadi ya. Kita bisa melihat seperti apa Tuhan melihat ya. Jangan kita coba menyesuaikan Tuhan dengan harapan kita. Ya punya harapan sih nggak salah saudara ya. Makanya kadang-kadang saya lihat ini kebanyakan dari kita kadang-kadang kita ini memperlakukan Tuhan tuh kayak apa ya? Pesugihan lah ya. Kita datang, ya kayak kita ke dokter kita datang dok saya sakit kepala ini, oke ini obatnya, ini antibiotik gitu ya 3 hari kalau itu balik lagi gitu. Kita ngarepin kita lakukan ini kita expect begini gitu. Tapi kan cara Tuhan beda ya. Itu tadi cara Tuhan tuh unik ya. Makanya itu tadi ya, kita jangan coba menyesuaikan ya pekerjaan Allah dengan harapan kita ya, karena itu tadi ya itu akan ketika kita berekspektasi yang salah, nah itu akan menimbulkan kekecewaan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati bilang kanan kiri jangan expect yang salah.
Haleluya. Oke. Kita buka di ayat 4 sampai 6, kita baca ya. Ayat 4 sampai 6. Kita baca Matius 11, ayat yang keempat sampai ke-6. Ya. Oke, ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini kalau saya bisa bilang, mungkin Yesus sedikit nyindir. Ya. Bukan nyindir, maksudnya dia berkata-kata. Kan tadi kan Yohanes Pembaptis nanya. Ya. Nah Yesus berkata ini kepada murid-muridnya. Ini kasih tahu nih Yohanes Pembaptis. Ya, orang buta melihat, betul nggak? Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar dan segala sesuatunya. Ya. Ini sebenarnya apa yang Yesus katakan ini, ya ini kan udah dikatakan Yesaya, ya di Yesaya 35, bahwa Mesias dia kan melakukan itu tadi, ya dia akan menyembuhkan orang buta, betul nggak, orang yang tuli akan mendengar, ya orang mati akan dibangkitkan dan segala sesuatunya. Ya, dengan kata lain, Yesus ingin berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya saya Mesias loh, kamu nggak bisa lihat nih, pekerjaan saya yang saya lakukan gitu, ya. Dan dia merefer itu dari apa yang sudah dikatakan Nabi Yesaya, saudara-saudara. Ya. Dan yang tadi yang saya bilang, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya mungkin di sini mungkin, ya Yesus sudah melihat Yohanes Pembaptis nih kayaknya udah ada benih-benih kekecewaan nih. Ya makanya dibilang itu, ya. Dan berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Makanya kita harus cek kehidupan kita, saudara. Ya, mungkin jangan-jangan ada benih kekecewaan nih dalam kehidupan kita. Ya. Kita mesti benar-benar anggap ini sebagai sesuatu yang serius gitu ya. Makanya tadi saya bisa bilang di pertama, Yohanes Pembaptis sepertinya dia kecewa, ya karena ayat ini tadi ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada Yohanes Pembaptis, ya jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Dan poin berikutnya saudara, sebenarnya orang yang kecewa itu, ya tadi kita udah baca ayatnya 456. Orang yang kecewa itu dia nggak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Ya, orang yang kecewa itu dia nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan. Kan tadi kan udah dibilang kan, orang buta melihat, betul nggak? Orang lumpuh berjalan, ya, orang kusta menjadi tahir, ya, dan segala sesuatunya. Ya, jadi kalau kita kecewa, ya, kalau saya bisa bilang kita tuh nggak bisa jodoh sama karya-karya Tuhan. Kita nggak bisa ketemu. Ini contoh misalnya kita kecewa sama Tuhan. Ya, harusnya kita datang ibadah hari Minggu hari ini. Tiba-tiba di ibadah itu ada terobosan, ada mujizat terjadi, nggak jodoh dong, betul nggak? Nggak ketemu tuh. Ya, mesti datang, dia nggak datang gitu. Ya. Atau itu tadi ya, kadang-kadang orang yang kecewa itu dia nggak bisa ngelihat apa yang udah Tuhan lakukan sebelumnya dalam kehidupan dia. Dia cuma fokus ini aja. Mana pokoknya harinya udah lalu dalam pokoknya mana Tuhan gitu. Hari ini nih saya butuh ini, ya saya butuh makan, saya butuh pekerjaan, saya banyak pergumulan rumah tangga, suami saya gini, istri gini, bla 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 bla. Tapi dia nggak bisa ngelihat apa yang udah Tuhan lakukan sebelumnya dalam kehidupan dia. Ya seharusnya kalau Tuhan mampu ya membebaskan dia atau mendeliver dia dari masalah, harusnya Tuhan hari ini juga mampu dong. Betul nggak? Ya makanya itu tadi kalau orang yang udah kecewa itu, ya saya bilang dia tuh kayak jiwanya terpenjara, ya dia cuma mikirin itu aja. Ya. Jadi dia nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar itu dan luar biasa. Ya. Bahkan ya, dia nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan yang lagi terjadi gitu. Misalnya saking kecewa atau mungkin udah jadi apa ya istilahnya, jadi kepahitan gitu. Bahkan ada mujizat pun dia nggak peduli loh. Terserah lah mau borok sembuh kayak mau apa, terserah deh pokoknya Tuhan udah kayaknya udah nggak peduli saya deh. Ya bahkan mujizat pun dia udah nggak excited gitu lihat pekerjaan Tuhan. Nah makanya ini bahaya saudara-saudara ya. Jadi benih-benih kekecewaan ini ya dalam kehidupan kita itu sangat berbahaya. Ya, ya mungkin buat saudara ini nggak ada apa-apanya. Ya, tapi jangan lupa saudara-saudara, ya karena kecewa Kain bunuh Habil. Ya. Ini kekecewaan ini bisa apa tadi menjalar kehidupan kita tuh kayak kanker. Ya. Jadi roh kecewa itu dia nggak bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya sama
seperti daging yang nggak bisa sinkron dengan roh. Ya, jadi itu tadi ya. Kalau kita terlalu fokus terhadap kekecewaan, ya, roh kekecewaan itu nempel di kehidupan kita, ya kita nggak bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, karena kalau kekecewaan itu dibiarkan, makin hari makin keras, makin parah. Ya, makin mesti hati-hati saudara. Dia bilang kiri kanannya, hati-hati. Haleluya. Si kecepatan nggak ya? Nggak ya? Oke, itu tadi ya. Jadi orang yang kecewa itu dia nggak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Apa yang berikutnya saudara-saudara? Ya, akan Mas bilang di sini. Jadi orang yang kecewa itu mereka akan berubah. Nah, hati-hati nih. Ya, karena roh kekecewaan itu ya, itu bisa merubah kita. Ya, dari orang baik bisa jadi orang jahat, dari orang setia bisa jadi pengkhianat, saudara-saudara. Ya, ini bahaya loh. Ya, mungkin yang tadi ada orang yang, mengulu-ulukan Efraim misalnya, dia kecewa, gitu kan. Dia bisa jadi balik menjatuhkan Efraim itu saking rasa kecewanya tadi. Ya makanya dosa rasa kekecewaan ini itu yang merubah pribadi kita, saudara-saudara. Ya, kalau kita lihat siapa yang berubah. Contohnya Yudas Iskariot. Kayaknya kita ngelihat dia kan kayaknya kurang ajar gitu kan, kayaknya sebel banget gitu. Tapi dia awalnya oke loh ya. Mesti di awalnya dia melakukan yang benar gitu ya. Maksudnya dia melakukan apa yang menjadi bagian dia. Nah itu tadi tuh ya, karena dia aspeknya salah gitu kan. Karena dia mengharapkan Yesus yang membawa dobrakan politik gitu ya. Revolusi besar-besaran, di tengah jalan ya Yudas Iskariot ini sampai berubah, mungkin dia bisa jadi kecewa, ya makanya dia rela menjual Yesus. Padahal sebetulnya juga dia nggak rela ya, makanya uangnya dibalikin dan dia nyesel sampai bunuh diri, itu ada akhirnya. Ya, jadi kan ini benih-benih kekecewaan itu ya, atau roh kekecewaan itu sangat bahaya di dalam kehidupan kita. Ya, makanya ada yang bilang begini saudara-saudara, ya lebih mending nyelamatin orang yang bersalah daripada kita coba baikan sama orang yang kecewa sama kita. Itu lebih susah. Mending orang salah kita pulihkan daripada orang yang udah kecewa, pahit gitu kita pulihkan gitu ya. Kita jangkau itu akan lebih susah. Ya makanya itu tadi ya, kelihatannya kecil. Ya, kelihatannya kecil tapi tadi gara-gara itu ya Kain bisa bunuh Habel ya. Jadi ini yang menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Ya, bisa merubah orang baik ya menjadi jahat, ya, bisa merubah domba menjadi serigala kali. Bisa nggak gitu? Bisa kali ya. Ya makanya hati-hati saudara. Nah, makanya peringatan buat kita nih ya, kalau Yohanes Pembaptis dia bisa dicobai gitu ya, atau dia bisa berada dalam posisi itu. Nah makanya dalam kehidupan kita juga kita harus bersiap siaga gitu ya, untuk kita bisa mengatasi hal itu. Nah biasanya orang kecewa itu dipancing dalam 3 bagian. Ya, biasanya orang tuh kecewa sama Tuhan, ya, kecewa sama orang lain, dan dia kecewa sama diri sendiri. Biasanya 3 hal itu yang dipancing. Ya, kalau kita kecewa sama Tuhan, aduh kita punya hak apa sih? Ya, nggak bisa lah. Ya, harga yang udah tebus tuh udah mahal, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kita pikir kayaknya Tuhan tuh utang budi sama kita gitu. Ya, kita lewatin situasi susah, kita kecewa. Ya, saya rasa semua orang pernah ngalamin lah. Ya, ini yang mesti kita pikirin. Saya kalau mikir gitu, aduh, saya mikirin dia udah mati di kayu salib gitu, aduh, udah nggak bisa. Maksudnya itu udah nggak bisa tergantikan gitu. Jadi kita nggak punya hak apapun untuk kecewa sama Tuhan. Ya, apalagi kecewa sama orang lain. Ya, orang Kristen lagi, waduh, itu ini juga paling parah nih. Ya, kita suka sangkutin sama Yesus, ya padahal kan Yesus nggak begitu. Ya, ini bawa Kristen yang nggak bener nih gini-gini gitu kan. Ya padahal Tuhan Yesusnya, gue nggak ngajarin gitu. Memang dianya yang salah gitu. Ya makanya itu tadi ya, kadang-kadang kita suka mengaitkan ya segala sesuatunya ya kecewa pada orang lain. Ya makanya ini juga harus dihindari saudara. Ya lebih parah kita kecewa sama diri sendiri. Ya kalau kita ingat kita ini udah ditebus oleh dari Yesus. Ya berarti kalau kita kecewa sama diri sendiri, ya berarti kita kecewa juga sama orang yang udah nebus kita. Ya ini juga
ini yang harus jadi perhatian kita, ya. Makanya orang yang kecewa sama diri sendiri, ya pasti dia lama-lama akan jauh dari Tuhan, pasti itu, ya. Karena itu tadi mengasihani diri sendiri dan segala sesuatunya, ya. Dia nggak bisa, dia terpenjara dengan situasi dia, ya. Dia nggak bisa ngelihat apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan, ya. Udah pasti janji Tuhan udah nggak bisa datang deh, ya. Udah nggak bisa datang ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan, ya? Mesti ngapain, saudara? Ya, ini part terakhir saya, ya. Jadi yang pertama kita harus ubah perspektif kita. Itu tadi kita mesti bisa melihat seperti apa Tuhan lihat. Emang susah loh, nggak gampang ini. Ya, kalau saya bilangnya apa ya, ini suatu hal yang ngeri-ngeri sedap. Ya, kecewa itu ngeri-ngeri sedap, ya. Kita pikir kita hebat, tapi tiba-tiba rasa itu bisa masuk set, wah berubah deh. Ya. Udah berubah, kita jauh dari Tuhan, akhirnya kita menjatuhkan satu sama lain. Oh, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya, saudara. Ya, maksudnya daripada kita buang-buang energi kita untuk jadi kecewa gitu ya, kita buang-buang energi kita untuk mengasihani diri sendiri. Ya, mending kita pakai energi kita untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan, toh. Ya, ini kan maksudnya energinya sama yang kita buang. Ya, terus yang kedua, bagaimana caranya kita tetap percaya di tengah keraguan kita atau di tengah mungkin kita udah kecewa sekarang, tapi itu tadi ya kita mesti berpegang teguh, ya kita mesti tetap percaya ya akan janji Dia. Ya makanya tadi saya ya sebenarnya ayatnya udah ada di sini ya, Roma 8 ayat 18, saudara. Ya mungkin penderitaan kan coba bisa dibuka media. Ya mungkin kita sekarang lagi ngalamin ya terpuruk gitu ya, kita sakit hati, tadi dibilang kita baper segala sesuatunya, betul nggak? Ya kayaknya kita menderita lah gitu kan, kayaknya kita udah terpuruk banget mengasihani diri sendiri ya, tapi ya ini mesti kita ingat saudara-saudara ya, kadang-kadang kita ngerasa gitu lakukan banyak buat Tuhan, tapi kok kayaknya Tuhan nggak nolong kita dan segala sesuatunya. Ya tapi ini nih jawabannya tadi ya, seperti yang udah diberitakan juga ya di ibadah 2. Ya, kita baca sama-sama. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jadi apapun itu saudara, ya saya yakin dan percaya segala jerih payah kita yang kita lakukan buat Tuhan itu nggak sia-sia. Ya. Mungkin kita nggak lihat sekarang, ya, tapi nanti ada upahnya di surga ya nunggu kita. Ya makanya itu tadi ya tetap bertahan, kita tetap lakukan apa yang benar ya di hadapan Tuhan, walaupun kelihatannya kayaknya jalannya nggak gampang gitu ya. Tapi itu tadi ya, kita juga mesti bisa bawa, ya mungkin kita ragu gitu ya, atau kita kecewa, ya kita bawa lagi itu kepada Tuhan. Ya, tadi Dr. Paul juga udah ngomong ya, kita bawa dari Tuhan, ini saya mesti gimana ya. Nah, kita bawa itu dalam doa kita, ya supaya Tuhan tuh bisa jawab ya, Tuhan tuh bisa kasih jawaban, Tuhan tuh bisa arahin kita ke dalam jalan yang benar. Ya mungkin dia juga bisa nge-refer kita ke orang-orang yang bisa ngebantu kita, betul nggak? Ya kan Tuhan tuh efektif ya, dia mau tuh kita itu bertumbuhnya cepat gitu ya, nggak buang-buang waktu. Jadi pasti juga ya akan kasih tahu kita jalan yang terbaik buat kita. Ya tergantung kita aja nih, kita mau dengar apa enggak gitu kan. Dan satu hal yang terakhir, ya ini juga kita harus bisa bersyukur saudara-saudara ya. Dan kita juga bisa merenungkan ya apa yang udah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ya saya rasa dengan merasa kita bersyukur, kita udah ingat ya dulu apa yang Tuhan udah kerjakan, ya itu bisa membantu kita, ya kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh setia dalam kehidupan kita saudara. Ya. Walaupun kita nggak setia, Tuhan itu tetap setia, amin. Makanya saya berdoa saudara-saudara, supaya apapun yang kita lewati, ya, kita tetap berdoa, ya karena seperti ada lagunya, ya walaupun kita udah berjalan di dalam Tuhan, kita itu masih bisa tersesat, benar nggak? Yohanes Pembaptis nih, dia di jalan kehendak Tuhan, tapi dia masih bisa digodai gitu ya, maksudnya dicobai, ya. Dan itu bisa membawa dia keluar dari jalan Tuhan. Makanya kita butuh Roh Kudus ya untuk menuntun dan membimbing kita setiap hari, ya. Kita juga jadi orang jangan sesumbar, ya kita tahu kelemahan kita, makanya kita butuh kekuatan dari Tuhan, ya kita butuh bimbingan dari Tuhan supaya Tuhan itu bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar. Ya, firman itu kan pelita, betul nggak? Ya dia mengarahkan kita di jalan yang sesuai dengan kehendak Dia, ya supaya apa yang menjadi janji-janji Tuhan, ya atau kehendak Tuhan yang sempurna itu bisa
tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan. Biar Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai kehidupan kami. Agar kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan. Kehidupan yang tidak pasti ini Tuhan. Agar kami dapat terus Tuhan berharap terhadap Engkau, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini Tuhan, di tengah-tengah keraguan kami, mungkin daripada kami ada yang kecewa, kami ingin menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang ingin membawa kami Tuhan menuju kemenangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu biar Tuhan, biar Kau ajari kami Tuhan, agar kami dapat merendahkan hati kami, Tuhan kami bergantung kepada Engkau, supaya Engkau bisa memakai kehidupan kami untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan hamba mau berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai jemaat-Mu di sini Tuhan sampai Maranatha, sampai Engkau datang kali kedua Tuhan ke muka bumi ini. Dan kami berdoa Tuhan, biar pada akhirnya nanti Engkau boleh temukan kami tetap setia melakukan firman Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.